Bani Israel. Ini di luar Kristen nih, karena Yesus memang ruang lingkup pengajarannya sebagai dosen itu kepada mahasiswa yang ada di Yerusalem. Bani Israel namanya. Kristen itu adalah kelompok di luar dari aule, dari wilayah pengajaran kelas atau universitas Yesus. Nah sekarang Yesus sebagai seorang guru memiliki kisi-kisi dong, memiliki referensi dong, memiliki kurikulum pengajaran dalam proses belajar mengajar. Maka segala ruang lingkup kisi pengajaran Yesus, referensinya, kalaupun Yesus mengadakan misalnya daftar pustaka dengan mengkaji kitab-kitab terdahulu, maka semua cakupan pengajaran Yesus ini itu telah disampaikan Yesus kepada muridnya, bukan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat diskusiku? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat, penuh bahagia, dan sukses dalam beraktivitas penuh keberkahan. Baiklah sobatku, di kesempatan ini mari kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia bersama Bang Juma, Bang Handi, dan tim AFI para mujahid yang memancarkan cahaya petunjuk Allah yang menerangi kegelapan di kalbu-kalbu orang-orang yang belum beriman. Mari kita simak bersama-sama diskusinya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duluan atau Bang Juma duluan, silakan. Dia aja tadi itu antara iman dan akal. Oke, baik. Baik ya, saya duluan ya Bang ya. Jadi gini Bang, kalau kami sebagai umat Kristen, Tuhan kami itu bukan hanya dengan perkataan akulah Tuhan sembahlah aku. Tetapi selain daripada perkataan dan pengajaran Yesus di dalam Injil, kami melihat di dalam Injil itu banyak perbuatan yang nyata yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kami. Bukan hanya dengan pengajaran, tetapi dengan perbuatan nyata, seperti mukjizat-mukjizat yang dimana ciri-ciri Tuhan yang ada pada Tuhan Yesus kami itu ada dan nyata. Contoh, misalkan, membangkitkan manusia yang sudah 3 hari meninggal yang rohnya sudah tak ada lagi di badannya. Dia adalah pencipta roh nafas kehidupan. Itu ciri-ciri Tuhan, tentu. Yang kedua, Yesus kami berkuasa untuk menghapus dosa. Ada ayatnya di Injil? Ada. Apakah itu ciri-ciri Tuhan? Tentu. Yang ketiga, Yesus kami tidak takluk kepada hukum fisika, berjalan di atas air. Apakah itu ciri-ciri Tuhan tak tunduk terhadap hukum fisika? Tentu, itu ciri-ciri Tuhan. Yang keempat, ada ayat di dalam Injil, melihat Yesus terangkat ke surga. Ya, terserah, ada yang mengatakan Yesus terangkat ke langit. Apakah ada itu ciri-ciri manusia atau ciri-ciri yang maha kuasa bisa terbang ke atas langit? Tentu. Jadi kami menyembah Tuhan yang kami sembah itu bukan hanya dengan Tuhan-Tuhan teori semata seperti, mohon maaf teman-teman Islam. Tuhan teman-teman Islam selalu mengatakan karena apa Islam menyembah Tuhannya? Karena ada ayat akulah Tuhan sembahlah aku. Kalau kami selain dari Injil Yohanes yang dikatakan di sana, sebab kata kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, sebab itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan, ya. Jadi bukan hanya perkataan, banyak yang lain ayat-ayat Injil yang setara dengan Allah itu sendiri. Yesus setara dengan Allah dan ayat-ayat lain banyak seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu intinya Bang Juma. Mungkin itu aja singkat supaya nanti Bang Juma tanggapi. Nanti dari pernyataan Bang Juma nanti saya tanggapi juga. Sekian, silakan Bang. Oke, baik. Tolong narasi saya ini dipahami dengan akal sehat. Kristen dengan konsepnya memiliki 2 kitab yang mereka sebut Perjanjian Lama, yang adalah kitabnya Yahudi dengan ruang lingkup pengajaran hanya untuk orang Yahudi. Kemudian yang kedua Perjanjian Baru, buku yang menceritakan tentang Yesus, pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya.
Dua buku ini kemudian diambil oleh orang Kristen dengan dua komponen kekuatan yang ada di dalamnya. Yang pertama, Tuhannya Bani Israel. Yang kedua, nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dipungut dua-duanya, lalu terbentuklah agama Kristen. Catat itu dulu. Kemudian, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ini di luar Kristen nih, karena Yesus memang ruang lingkup pengajarannya sebagai dosen itu kepada mahasiswa yang ada di Yerusalem, Bani Israel namanya. Kristen itu adalah kelompok di luar dari aule, dari wilayah pengajaran kelas atau universitas Yesus. Nah sekarang Yesus sebagai seorang guru memiliki kisi-kisi dong, memiliki referensi dong, memiliki kurikulum pengajaran dalam proses belajar mengajar. Maka segala ruang lingkup kisi pengajaran Yesus, referensinya, kalaupun Yesus mengadakan misalnya daftar pustaka dengan mengkaji kitab-kitab terdahulu, maka semua cakupan pengajaran Yesus ini itu telah disampaikan Yesus kepada muridnya, bukan Kristen. Apa manifestasi dari pernyataan saya? Harus disertakan dengan dalil. Apa dalil yang menjadi acuan kemudian? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya kemudian, apakah murid-murid ini ketika menerima segala firman ini keliru mereka? Karena mereka tidak menganggap Yesus Tuhan selayaknya Kristen. Segala firman sudah ditelan oleh murid-muridnya Bani Israel. Segala pernyataan Yesus sudah dirangkul oleh murid-muridnya Yesus. Tapi apa hasilnya? Hanya pada level Yesus itu utusan Tuhan tok, bukan Tuhan. Ini kita belum berbicara mengenai Kristen yang mengambil cerita-cerita yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Tetapi saya bisa mengatakan kesimpulan ini adalah kesimpulan akhir. Tidak ada lagi kesimpulan selain daripada kita nyebrang jembatan untuk masuk ke dalam kelasnya orang Kristen. Berbeda, universitasnya berbeda. Nah, untuk itulah kemudian apapun dalil yang Anda jadikan, Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 16 nomor Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16 atau bla 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 dan seterusnya, itu macemen. Itu hanya Anda cocokologi, dan itu hanya Anda mencomot-comot perkataan-perkataan saja. Sedangkan Yesus dengan lisannya mengatakan, segalanya telah aku sampaikan. Aku mengatakan, dan apa yang aku perbuat semuanya sudah kuberikan kepada murid-muridku, dan mereka hanya percaya pada level tertinggi, aku adalah utusan Tuhan. Itu yang pertama. Ini murid-muridnya Yesus, kesimpulannya mendudukkan sang guru hanya Rasul Allah, Rasulullah. Naik level kita. Bagaimana dengan Yesus tentang dirinya? Nah, Anda tadi menyinggung, bagaimana kami tidak menuhankan dia, bro? Dia jalan di atas air. Ingat, ketika dia jalan di atas air, murid-muridnya hanya mengiranya sebagai hantu. Apalagi membangkitkan orang mati. Itu yang membuat Anda menuhankan orang yang diutus sebagai, yang justru sang murid-muridnya dengan mukjizat-mukjizatnya ini hanya menganggapnya sebagai utusan Tuhan. Anda kelompok luar dari kelas luar yang diajarkan kemudian bukan langsung Yesus, justru mendudukkan kacamata Anda menilainya dengan Tuhan, nilai penilaian sebagai Tuhan. Nih saya kasih data. Yohanes 5 nomor 36. Coba Anda teliti lagi nanti setelah ini. Ada kesaksianku. Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis loh. Siapa yang percaya kepada Yohanes Pembaptis, meskipun dia pemungut cukai dan wanita pesundal, karena percaya kepada Yohanes Pembaptis, kata Yesus, dia lebih dulu masuk surga. Bayangkan. Tapi tak ada artinya, kata Yesus. Tak ada artinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat-mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang.
Dan mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanallah. Yesus mempersaksikan firman-firman, perkataan-perkataan yang diucapkan semuanya telah diserahkan ke muridnya. Dan muridnya kemudian menyimpulkan, oh, guru kita ini benar-benar Rasulullah. Yesus kemudian mempersaksikan segala mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh kemudian berjalan, orang botak nyisir, orang buta ngintip. Semua yang dilakukan oleh Yesus ternyata semuanya itu hanya untuk supaya menguatkan kesaksiannya kalau dia itu adalah Rasulullah. Selesai, final. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 4 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, muncullah sang Kristen. Ia mengambil kemudian ajaran Yesus, lalu melantik Yesus dengan pengajarannya itu dengan embel-embel Tuhan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang Anda sembah itu bukan anaknya Maria, tetapi Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang bukan manusia yang datang kepada Yesus. Silakan. Oke, makasih waktunya Bang Juma. Oke, Silakan. baik ya, saya tanggapin yang disampaikan Bang Juma ya. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau kita merujuk kepada imannya Kristen, sebenarnya gini teman-teman ya. Kami sebagai orang Kristen itu meyakini yang dinamakan Allah Tritunggal. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwasanya orang Kristen Tuhannya 3, sebenarnya itu adalah perkataan orang sesat namanya. Karena di dalam Alkitab juga ada tertulis ayatnya Tuhan yang Esa. Jadi Tuhan orang Kristen itu bukan 3, Esa. Tentunya kata Esa ini juga ada di dalam Al-Quran, ya. Di mana ada perkataan Esa dalam Al-Quran itu banyak. Salah satunya adalah penggunaan kata kami. Ya, penggunaan kata kami, kalau kita ketahui secara Kamus Bahasa Indonesia KBBI, kami itu lebih dari 1. Tetapi ketika kita bertanya dan menjadi pertanyaan besar, mengapa ayat di Al-Quran menggunakan kata kami? Tentunya saya sudah bolak-balik, saya ada 600 jam saya live, selalu teman-teman Islam mengatakan bahwa kami di situ adalah Allah dan para malaikatnya, yaitu Jibril. Tetapi ketika saya kaitkan dengan penciptaan, maka kami menciptakan manusia. Saya tanya, berarti yang menciptakan manusia adalah Allahmu dan Jibril? Bingung, 1000 kali bingung. Saya bilang, kalau tanpa Jibril apakah Allah bisa menciptakan? Kalau memang kata kami huruf besar itu merujuk kepada Allah dan malaikat. Nah, di situ PR teman-teman Islam ya. Yang kedua, kalaulah teman-teman bilang bahwasanya Tuhan tak mungkin menjadi ciptaannya, saya akan membukakan suatu dalil mungkin yang bagi teman-teman menjadi PR. Buka nanti di Al-Qasas ayat 30. Ya, buka di Al-Qasas ayat 30, bahkan di sana ya Allah datang dari pohon dan berbicara dari pohon. Ini saya bacakan ya, Al-Qasas 30. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Ingat, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ya, kalau kita berbicara Tuhan menjadi manusia sesuai dengan Maryam 17, Roh Allah menjadi manusia yang sempurna, menjelma menjadi manusia yang sempurna. Tentu teman-teman Islam sangat membantah. Kenapa? Karena mungkin pasti mereka akan menyamakan itu dengan Kristen. Sangat tak mungkin diterima akal teman-teman Islam. Tetapi ketika saya buka di Al-Qasas ayat 30, ternyata sebatang Allah pernah datang dari sebatang pohon dan berkata-kata dari pohon, gitu loh. Jadi di mana kita pakai logiknya kamislihin Allah adalah laisa kamislihin yang dikatakan teman-teman Islam? Nah, itu satu. Nah, yang kedua ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Allah juga dikatakan dalam sebuah ada juga dalam sebuah hadis dapat dilihat dengan mata telanjang, ada ya. Nah, seperti yang lain, kata-kata kiasan lain. Kalau teman-teman Islam sih selama ini saya live, saya diskusi selalu dikatakan kiasan. Seperti contoh menampakkan betis ya. Yang
Lalu yang meletakkan kakinya satu di neraka, terus tangan kanannya dan tangan kanannya dua-duanya tangan kanan. Nah, kalau saya bertanya sama teman-teman Islam yang naik ke channel saya, selalu dikatakan bahwa itu adalah kata-kata kiasan, Bang Noel. Itu bukan kata-kata asli, Bang Noel. Oke, saya menerima apa yang kalian sampaikan. Itu kata-kata kiasan. Tetapi ketika kami menjelaskan tentang Allah Tritunggalnya kami seorang Kristen, sebagai umat Kristen, kenapa kalian itu selalu menyangkal gitu loh? Kalian bilang, oh enggak, Tuhan berak, begini loh. Tinggal saya bilang sama kalian, Allah kalian turun ke dalam sebuah pohon, berbicara dari pohon, kau imani. Tapi kalau Allah kau menjelma menjadi manusia yang sempurna di Maryam 17, kau tak mau imani. Nah, makanya di sini saya bingung lihat teman-teman Islam, gitu loh. Di ayat lain juga banyak itu. Ada hadis yang mengatakan Allah dilihat dengan mata telanjang dan sebagainya. Nggak usah saya ulang-ulangin lagi. Ya, makanya saya bilang teman-teman, jika kita saling menghargai, silakan, ayo kita saling menghargai. Kami menjelaskan bagaimana Allah Tritunggal kami itu seperti sebenarnya gampang sih, seperti apa? Seperti manusia yang punya tubuh, manusia yang punya roh, manusia yang punya kesadaran atau pikiran atau kecerdasan. Tetapi apakah dikatakan manusia tiga? Tidak. Manusia tetap satu. Seperti itulah keesaannya Allah kami sebagai orang Kristen. Tetapi bedanya apa dengan manusia? Manusia tak mungkin bisa mengutus yang namanya pikirannya, kecerdasannya menjadi manusia lain. Contoh, kau pergi utus kau menjadi manusia. Nggak bisa, dia akan koma namanya, hilang kesadaran. Kalau manusia mengutus rohnya, itu tak bisa. Kenapa? Karena kalau ketika roh berpisah dari tubuh, akan namanya meninggal dunia. Ya. Tetapi ketika kita membuat hal seperti itu kepada Tuhan, Tuhan itu tak tanpa batas, artinya maha segalanya. Dia bisa mengutus firman-Nya menjadi manusia, tetapi dia tetap Allah, tetap. Dia tidak kehilangan kuasanya. Lalu manusia, Tuhan Allah kami bisa mengutus rohnya menjadi sesuatu kepada manusia? Bisa. Tapi apakah dia kehilangan? Tidak. Karena kenapa? Karena sifatnya adalah Sang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Makanya saya kadang-kadang kalau bertanya sama teman-teman Islam, menurut kalian Allah kalian itu maha segalanya enggak? Maha, Bang. Berarti kalau namanya maha, tak ada suatu apapun yang tak bisa dilakukannya. Betul? Oh, enggak, Bang. Kecuali jadi manusia enggak mungkin. Oke, jadi manusia kau bilang enggak mungkin. Berarti Allahmu terbatas kecuali tanda koma. Oh, enggak, Bang. Oke, enggak masalah. Saya bukakan Al-Qasas 30, kau baca bahwa di situ keterangannya bahwa Allahmu pernah berbicara dari pohon. Terus mau gimana? Kalau nggak percaya buka Al-Qasas 30. Ngapain diketawain gitu loh? Silakan buka. Allah berbicara dari pohon. Dan nanti teman-teman satu lagi buka surat At-Taha ayat 14. Ya. At-Taha ayat 14 di sana dikatakan kata Tuhan yang kepada Allah itu T huruf kecil, bukan T huruf besar. Ingat ada di dalam Al-Jaziyah, ya, di dalam At-Taubah 31, maka mereka menjadikan alim-alimnya dan rohib-rohibnya menjadi Tuhan selain Allah, T huruf kecil. Di Al-Jaziyah 22, benar, kan ketawa, Bang. Janganlah ketawa, ini nggak menghargai lah. Anda jualan obat terlalu panjang. Juga dikatakan di sana. Di sini orang waras semua sini, Bang. Iya, sorry. Terlalu sadar dong. Ini bukan gereja ini, bukan gereja. Sadar dong. Jadi gini, coba duduk dulu yang rapi, biar saya waraskan Anda ya. Duduk yang rapi. Dengarkan pernyataan saya supaya Anda tidak gila permanen. Ketika Anda berbicara melalui HP, apakah Anda HP? Malu. Bang saya tolong bedakan Tuhan dengan manusia, Bangku. Justru karena itu, saudara, Anda menyamakan Tuhan. Diam dulu, kawan, diam. Ya.
Anda sendiri tadi. Ketika saya berbicara dari pasar, Anda menganggap saya pasar. Ketika saya berbicara melalui HP, Anda menganggap saya HP. Otak Anda harus diperbaiki dulu, ya. Anda ingin Tuhan kita sama. Tuhan kami satu, Tuhan Anda tiga. Tidak bisa Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Tidak bisa. Ketika Tuhan Anda mati, apakah Tuhan habis bagi Anda? Enggak, masih ada di surga. Berarti ada Tuhan lain kan? Nah, di mana datanya Tuhan Anda itu tiga? Ada dalilnya, Cak Ayu. Jadi jangan kau jualan obat di sini. Untung saya tidak muntah tadi. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada tiga. Sudah disebut tiga di situ kawan. Sebab ada tiga. Sebab ada tiga. Tuhanmu tiga. Jangan kau menipu di sini. Tuhanmu itu tiga. Yang memberi kesaksian di surga itu ada tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga. Dan ketiganya adalah satu kan Bang Juma? Ya, dan ketiganya adalah satu. Oke, satu siap. apa? Sabar dulu. Silakan. Dan ketiganya adalah satu. Satu apa? Satu seperti 1 Timotius 2 ayat 5. Allah Oke, itu Esa. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, mana jasadnya anak Maria? Jasad anak Maria, dia bukan seperti manusia seperti kamu. Mulai Bang Juma. mulai ngaco kan? Bukan. Kamu Mulai kan ngaco. anak Maria. Mana jasadnya anak Bang Maria? Juma. Kalau dia, Bang. diam dulu. Enggak. Mana Iya, silakan. jasadnya anak Maria kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu? Itu yang pertama. Jelas tiga di situ. Anda saja menjadi Kristen, jadi Anda akal-akalan. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Masuk nggak Tuhan Yesusmu di situ? Nggak masuk. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Masuk nggak Tuhan Yesusmu di situ? Nggak masuk lagi. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Masuk nggak Tuhan Yesus itu? Nggak masuk juga. Dan memang tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Masuk nggak Yesus itu? Nggak masuk juga. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Masuk nggak Yesus di situ? Nggak juga. Oke, tolong Lalu dibahas sabar kasus dulu, 30, sabar dulu, Bang. penjual obat, sabar dulu, Ya, penjual obat. silakan. Sabar. Ya. Ketika Anda mencoba untuk mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, sedangkan Bibelmu sendiri Anda tafsirkan membabi buta. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah Tuhannya Yahudi itu kemudian bisa mati? Udah? Boleh? Ya. Silakan. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Tuhannya umat Islam, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Tuhan mengatakan dengan kata kami. Kami itu bahasa Indonesia. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kata nahnu itu tunggal bagi orang Arab, tergantung konteks. Jadi Anda tidak bisa kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan terjemahan, karena ilmu tafsir bukan ilmu terjemah. Berbeda kawan. Sedangkan ketika pencipta langit dan bumi, Allah meminta untuk disembah, dia tidak pernah mengatakan dirinya sembahlah kami. Carikan saya dalilnya. Enggak ada. Kenapa dia mengatakan kami? Ketika Anda mengatakan kami menciptakan, betul, Allah pada saat menciptakan, Allah melibatkan makhluknya yang lain. Ketika Allah menciptakan, kemudian Anda melibatkan orang tua Anda. Itu bentuk keagungan. Tetapi sumber satu-satunya adalah Allah. Ketika kemudian Allah mengatakan, aku menciptakan alam semesta, Allah melibatkan makhluknya. Itu betul. Tetapi sumber satu-satunya adalah Allah. Ketika kemudian Anda mengatakan kaki Allah itu di neraka, ingat saudara, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Untuk menggambarkan kemudian kekuasaan Allah, Allah mengkiaskan seperti itu. Tetapi Anda punya wajah, monyet punya wajah, bukan berarti Anda dan monyet itu sama-sama wajahnya, tapi mungkin saja mirip. Jangan seperti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Pahami itu dulu. Pahami itu dulu. Jadi jangan jualan obat di depan saya. Nah sekarang kita berbicara mengenai konsep Tuhan nih. Tuhan satu. Terciduk Tuhanmu tiga. Bahkan itu masih bagus saya katakan tiga. Tuhanmu itu sebenarnya banyak.
Tuhanmu itu roh-roh. Di dalam kitab Wahyu 5 nomor 6, Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7. Dan dikatakan 7 roh Tuhan Anda. Bukankah Anda ada penyembah roh? Roh-roh itu banyak kan? Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu satu, Anda mencoba untuk membuat kemudian dua kandidat itu tereliminasi. Kenapa? Karena ketika Yesus dalam kandungan, apakah Roh Merpati juga ada dalam kandungan? Apakah Bapak juga ada dalam kandungan? Tidak ada kan? Ketika Yesus mati, apakah kemudian Bapak juga mati? Enggak kan? Berarti ketika Tuhan Anda yang bernama Yesus itu mati, Tuhan Anda yang bernama Bapa masih ada di langit. Jadi yang kita bahas sekarang ini, Tuhan itu satu atau Tuhan itu tiga. Pertahankan Tuhan Anda tiga, jangan ikut-ikutan ke Islam. Jangan ikut-ikutan ke Islam. Islam itu Tuhannya satu, Kristen Tuhannya minimal tiga. Ya, jangan Anda ikut-ikutan jadi satu. Kasihan Yesus. Kasihan Yesusnya. Ya, silakan. Buktikan kalau Tuhan Anda itu satu. Silakan. Jadi teman-teman ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Kristen itu seperti sebenarnya kata tiga itu tak pernah ada di dalam Alkitab. Coba tunjukkan. Selalu pun kalaupun ada di dalam Injil 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya, tetapi di situ ada tiga yang bersaksi, saudara. Ada tiga yang bersaksi. Anda kan bertanya tadi tidak ada di dalam Bible Tuhan itu tiga. Anda pembohong. Ya, 1 Yohanes 5 nomor 7. Bahkan di dalam kitab saudara ada dua yang esa. Ya, di 1 Timotius 2 ayat 5 itu dikatakan Allah itu Esa. Oke. Yesus juga Esa. Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Ada berapa yang Esa di situ? Manusia. Ada berapa yang Esa di situ? Dikatakan di ada sini. berapa yang Esa di situ, saudara? Markus ada berapa yang Esa di sana? Sebentar. Ada berapa yang Esa? Ada berapa yang Esa di situ? Enggak usah panjang lebar. Bosan saya dengarkan jualan obat. Sekarang 1 Timotius 2 nomor 5 ada berapa yang Esa di situ? 1. Esa itu nenekmu tetap kiper. Bagaimana Anda mengatakan ada satu yang Esa? Di situ ada dua yang Esa. Udah surang Bang Juma. Kasih kesempatan lah lawan bicara. Enggak, Anda kan tadi panjang tuh. Anda tadi panjang sesi pertama. Saya balas panjang. Sekarang kita tiktokan. Ngapain saya layani penjolobat kayak Anda? Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, saudara, 1 Timotius 2 nomor 5, karena Theos itu Esa pula Yesus yang menjadi pengantara. Ada berapa yang Esa di situ? Anda mengatakan satu, nenekmu kiper. Jangan menipu kawan. Ini kebiasaan Kristen ini suka bohong, dusta, menipu. Enggak nipu. Ngapain? Kami enggak boleh. Coba Anda baca. Silakan Anda baca 1 Timotius 2 nomor 5. Silakan Anda baca 1 Timotius 2 nomor 5. Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Ya, Esa pula Allah yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah itu yang merujuk kepada Esa yang Allah tadi. Sekarang saya tanya, Bapak itu manusia atau bukan? Bukan, Bapak sang di situ dikatakan yaitu manusia Kristus Yesus, betul? Yesus beda dengan Bapa. Tepuk tangan. Diskusi gimana? Yesus beda dengan Bapa. Adalah sang firman yang menjadi manusia. Yesus beda dengan Bapa. Yesus beda dengan Bapa. Jadi jangan ikut-ikutan Islam. Tuhan Anda satu. Tuhan Anda itu banyak, rame. Tuhan Anda itu. Tuhan Islam batu mau satukan. Buktikan buku sejarah Islam sekarang banyak. 1 Timotius 2 nomor 5. Jangan emosi. Jangan katakan Tuhan Anda satu, tapi terbukti Anda sendiri mengatakan Yesus dan Bapa beda. Anda terjebak. Tidak bisa kawan, tidak bisa kalian lolos. Kalian bukan penganut ajaran samawi. Kalian itu agama dari barat. Oke? Kalian agama dari barat. Tuhanmu tidak satu, Tuhanmu tiga. Minimal loh. Minimal. Jadi 1 Timotius 2 nomor 5 bacanya begini. Karena Theos itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di sini ada dua yang Esa. Manusia Kristus Yesus Esa, Theos yang bukan manusia juga Esa.
Bagaimana ini? Yang mana yang sebenarnya sembahan yang betul? Yesus yang esa atau Theos yang esa? Karena esa itu cuma satu, tapi ternyata mereka masing-masing esa. Paulus mencoba mendudukkan Kristus Yesus yang datang kepadanya di Damsik itu menjadi penyaing daripada Theos yang disembah oleh orang-orang Roma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi karena Anda keceplosan, Anda sudah mengakui Yesus dan Bapa itu beda. Dengan kata lain, Anda sudah mengakui Tuhan Anda tidak satu, melainkan lebih dari satu. Maaf kawan, saya tidak suka pembual. Apalagi seorang Kristen bawa-bawa di dalam Al-Qasas 30 Allah berfirman, katanya dia jadi pohon, nenek lu kiper. Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Itu dikatakan Al-Quran yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai jalan untuk manusia memahami bahwa apa? Wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya au min wara hijab au yursila rasulan wa yuhhiya bi iznihi ma yasha. Innahu aliyun hakim. Jelas itu. Tidak patut bagi Allah berbicara langsung kepada manusia, melainkan dengan 3 cara, dengan 3 perantara: wahyu, bahkan tabir, atau mengutus malaikat. Itu cara Allah berfirman. Nah, yang terjadi kepada Nabi Musa itu, Allah berbicara melalui tabir. Tabirnya apa? Di balik pohon. Saya berbicara di balik jendela, bukan berarti saya adalah jendela. Kamu berbicara melalui HP, bukan berarti kamu adalah HP. Makanya tadi di awal kita membahas, tidak mungkin seorang Kristen tetap dalam posisinya menganut agama Kristen dan mengatakan agamanya itu sesuai dengan akal. Nggak mungkin. Pasti tidak masuk akal. Dan pasti tidak menggunakan akal. Nah, tadi giliran Al-Quran Anda tajam. Giliran ditanya tentang Tuhanmu yang adalah 3, Anda nggak bisa berkutik apa-apa. Malah Anda mengatakan Yesus dan Bapa berbeda. Tetapi Yesus dan Bapa berbeda, dua-duanya esa. Gimana dong? Ada Tuhan, dua-duanya esa. Kira-kira gini penjelasannya, Bang. Mungkin abang udah Silakan. punya istri. Ada. Nah, misal gini, Bang. Abang pergi keluar rumah. Yes. Abang ini kan Bang Juma. Iya. Misal abang di luar rumah lah, nelpon Iya. abang ke orang rumah. Iya. Mak, nanti pulang sekolah anak-anak kasih makan ya. Iya. Terus istrinya jawab iya. Terus anak-anak pulang sekolah itu dikasih makan sama istri. Yang diikuti istri di situ siapa? Suami. Iya kan, bukan HP kan yang diikuti kan? Ya betul. Itulah. Kira-kira begitulah firman Tuhan itu. Kira-kira begitulah Yesus. Lah, Firman Tuhan bisa jadi Yesus, firman kita bisa jadi chat yang keluar Yesus dari. berarti HP ini bukan suami tadi kan? HP itu bukan suami, Ah, bagus. Bagus, dengarkan. tapi Yesus Dengar dulu, itu Bang. HP, Yesus itu HP. Tuhan itu sang suami tadi. Memang betul. Coba Anda baca justru Yohanes. itu Bang. Justru yang diikuti istri tadi siapa? Bang Juma. suami. Iya. Ah, tapi Kristen mengikuti HP. Itu Kristen yang diikuti. Oh enggak. Kristen. Sorry, jangan tipu saya. Tuhan. Yang Anda ikuti adalah HP. Loh? Kok jadi terbalik Bang? Lah, bagaimana ceritanya nih? Anda Tadi yang menduduk diikuti Juma. Ah. Gitulah. Yang diikuti Yesus berkata apa, saudara? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan. Begitu juga HP. Ketika saya mengatakan hai, tidak mungkin di HP Anda bunyi ya. Gak mungkin kan? Tapi kenapa kemudian Anda menjadikan HP itu sebagai Bang Zuma? Padahal HP itu hanya menyuarakan apa yang Bang Zuma ucapkan. Aku tidak berkata-kata dari diriku, kata HP. Tapi Anda menganggap ketika Yesus berkata bla 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 bla, Anda menganggap dia Tuhan. Yang kamu ikuti itu Tuhan. Loh, kenapa kemudian Yesus yang Anda sembah kalau gitu? Yesus itu siapa itu?
Ya, dia HP. Firman Tuhan bisa jadi Yesus, firman manusia bisa jadi HP. Jadi Anda ingin mengatakan kemudian ketika saya berbicara, maka mulut saya ini jadi HP sepanjang itu sampai ke Anda. Enggak dong. Yesus itu berasal dari daging yang awalnya adalah perkataan. Ketika kemudian Tuhan memerintahkan Gabriel datang kepada seorang perawan, itulah firman. Gabriel, ya paman, kamu ke perempuan perawan itu sampaikan, aku hendak membuat dia hamil dan melahirkan seorang hamba suci bernama Yesus. Itu firman diantar oleh Gabriel. Bukan Yesus yang diantar turun dari langit, bukan. Yesus itu 100% manusia yang berasal dari saripati yang dimakan oleh ibunya. Rohnya murni berasal dari Tuhan, tidak melalui persetubuhan laki dan perempuan. Itu salahnya Anda karena menganggap Yesus itu Tuhan, di mana dia hanyalah HP. HP pula. Udahlah, buka pula bang. Ya begitu kawan. Kan Yesus mengaku kan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Di dalam Yohanes 14 nomor 24 apa kata Yesus? Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Andai saja HP yang ada di tangan Anda itu bisa berbicara, maka HP itu akan berkata, hei saudaraku Laba, suara yang kau dengarkan dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bang Suma yang ganteng yang ada di sana, yang memerintahkan aku menyuarakan suaranya kepadamu. Bedanya kemudian Anda justru merangkul HP itu dan menciumnya. Oh Bang Suma, aku kangen samamu bang. Padahal itu HP, bukan aku itu. Nah, Anda menganggap kemudian Yesus itu HP. Yesus itu adalah Tuhan, padahal Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Makanya tadi di awal saya katakan, murid-murid yang percaya Yesus hanyalah utusan. Yesus punya kesaksian dia hanyalah utusan. Islam ada di situ. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku Isa berkata kepadamu, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhan yang diutus untuk kalian bani Israel. Itu kawan. Makanya jangan heran kalau kami beriman kepada Yesus yang datang sebagai anak Maria yang perawan, sebagai nabi ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi kami tidak percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur yang Anda tuhankan itu. Kami nggak percaya itu. Kalau kami Kristen memang nggak heran bang, yang menggoyahkan Kristen nanti macam orang abang ini kan, itu udah dinubuatkan dalam Alkitab itu, dalam Injil udah dinubuatkan itu di Petrus. Sederhana itu saudaraku. Sekarang begini, percaya tidak saudara dengan perkataan Yesus bahwa akan datang penyesat setelah dia bergelar Yesus Kristus? Percaya nggak? Percaya. Berarti ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen, kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Percaya Anda? Memakai kan? Iya, abangnya memakai Kristus. Oh tidak, penyesatnya itu yang mengaku akulah Kristus. Mana ada Bang Suma mengaku Kristus? Penyesatnya datang dan mengaku akulah Kristus. Nah, memakai maksudnya gini bang, memakai salah itu untuk menyesat. Oh salah, salah. Jangan gitu caranya. Itu namanya Anda membantu iblis dalam menyesatkan manusia. Jangan. Di situ Yesus mengatakan. Abang udah tekankan lagi intinya. Itu intinya bang. Penyesatnya yang berkata akulah Kristus. Mana ada pernah Bang Suma mengatakan akulah Kristus? Enggak. Penyesatnya itu mengaku Kristus. Ada enggak Bang Suma pernah mengatakan kepada kalian, aku ini Kristus loh? Enggak. Abang enggak ngaku Kristus, cuman yang enggak berarti perkataan Kristus. Berarti bukan saya dong. Jangan Anda sepelekan dalil dalam kitab saudara sendiri, bahaya itu. Anda Kristen tapi Anda mengotak-atik kemudian Bible. Jangan. Di dalam kitab saudara dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus.
Saya tidak pernah berkata akulah Kristus. Ada penyesat datang mengaku akulah Kristus, dan itulah yang datang kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini menyesatkan banyak orang. Makanya pengikutnya disebut Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Kristus. Nah, kalau banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini bukan Kristen, lalu yang menggenapi banyak orang yang disesatkan yang ngaku Kristus itu siapa? Islam tidak ngaku pengikut Kristus, Buddha, Hindu juga tidak. Satu-satunya komunitas yang banyak yang mengaku pengikut Kristus ya Kristen, kawan. Jangan cari di tempat lain. Memang gini bang, iya betul itu. Yang Nah, mengaku pengikut Kristus memang cuma Kristen, ya kan? ya. Tapi yang menolak Kristus itu siapa? Kenapa? Yang menolak Kristus itu siapa? Ya Anda yang menolak Kristus. Loh, Lah iya dong. Dengar. Mari kita buktikan. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Anda terima atau Anda tolak? Anda Ayo. Anda terima atau Anda tolak? Kalau Anda terima, lalu Kristus siapa yang datang untuk kalian orang Indonesia? Ayo. Itu dulu tadi bang, yang saya tanya itu. Kalau Anda Yesus siapa? Kalau Anda menerima dan tidak menolak Yesus, Anda akan menjadi Muslim. Karena Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kami sebagai Muslim, kami terima itu. Oh, Anda untuk Bani Israel, oke silakan. Kami terima. Anda terima nggak? Buktinya abang sering ngolok-ngolok Yesus. Coba kasih bukti kalau saya pernah mengolok Yesus. Kasih bukti. Ayo, kasih bukti. Aku sering dengar ceramah abang di koma. Ya, coba buktikan. Satu aja saya mengolok Yesus. Mungkin teman-teman di bawah banyak itu yang sering dengar. Silakan yang dibawa tulis di mana saya mengolok Yesus, silakan. Saya akan pertanggungjawabkan, silakan. Yang dibawa ini ada 3.000 orang memandang, silakan. Tulis biar saya tanggapi. Saya mengolok Yesus seperti apa? Oh, saya mengoloknya nete. Oh, ada dalilnya. Apalagi ditampar, ada dalilnya. Yesus Diseret, mati terkutuk. ada dalilnya. Ayo, mana saya mengolok-ngolok Yesus. Justru saya sebagai Muslim memurnikan ajaran Yesus dengan mengatakan semua yang dituduhkan oleh Kristen terhadap Itulah Yesus. yang memakai nama aku bang. Itulah yang memakai nama Yesus. Oh, jadi Anda mengatakan saya pernah mengaku saya Yesus gitu? Bukan mengaku nama Yesus, memakai perkataan Yesus. Loh, di situ jelas dalilnya kok. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku Suma. Saya tidak pakai namanya Yesus, aku Yesus. Dan berkata akulah Kristus, enggak. Saya hanya mengatakan saya adalah penginjil jalanan. Saya tidak pernah mengaku Kristus. Sedangkan penyesat yang datang kepada Paulus mengaku Kristus. Dan intinya di mana? Paulus mengaku menerima pengajaran 13 buku dari oknum bernama Yesus, tetapi bukan manusia. Sekarang saya tanya kepada saudara, yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang dilahirkan oleh Maria manusia atau bukan? Manusia. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12, apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Beda kan? Maria punya Yesus, manusia anaknya. Paulus punya Yesus juga, tapi bukan manusia. Yang mana yang Anda ikuti? Yesus yang manusia atau Yesus yang bukan manusia? Kalau dari logika saya bang, manusia, cuman iman saya dia itu hakikatnya Tuhan.
Berarti Anda sama seperti orang munafik. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini adalah seekor sapi, tetapi iman Anda mengatakan itu adalah seekor ayam? Munafik namanya. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pembohong itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Sekarang kalau saya tanya, apakah Yesus itu manusia? Anda mengatakan manusia. Saya ikuti Anda ke gereja, saya intip dari luar, ternyata Anda menyembah Yesus. Berarti lain di mulut, lain di perbuatan. Apa itu namanya? Pembohong. Dalam bahasa Yunani disebut planos. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Paulus mengatakan bukan. Berarti penyesatnya adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12 kawan. Yang mengajarkan kepada aku adalah bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi pernyataan Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus bukan manusia. Penyesat adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa dia? Paulus. Siapa mengikutnya? Kristen. Silakan direnungkan kawan. Anda mau terima atau tidak terima? Ya, saya tidak punya hak untuk itu. Saya cuma punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran di mana Al-Qur'an mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yesus menerangkan itu di dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Aku menyampaikan apa? Makultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Makanya dikatakan pada endingnya kehidupan kita kelak, apa kata Al-Quran? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah, kelak yang disembah itu akan menjadi musuhnya, dan pemujaan-pemujaan yang ia lakukan ketika hidup di dunia akan diingkari oleh yang dia sembah. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul itu Bang. Ya itu dia makanya. Berarti Al-Quran saya betul. Apa yang mereka sembah selain dari itu gini Bang. Nah, gimana tuh? Banyak orang Kristen itu mengaku Kristen, tapi nggak dijalankan apa yang dijalankan Yesus. Lalu bagaimana dia bisa bermukjizat? Bagaimana dia bisa mengusir setan kalau dia tidak mentaati ajaran gereja? Kuasa Apa? Tuhan itu kan Kuasa dalam Tuhan. mengajarkan, menyebarkan Injil bagi penyebar Injil, macam-macam kuasa yang dikasih Bang. Ada kuasa kesembuhan. Berarti Tuhan memberikan dan meridai, mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Berarti Tuhan meridai. Kenapa diusir sama Yesus? Betul Bang. Gini. Kenapa diusir? Kenapa diusir? Gini Bang. Ya, Tuhan silakan. tahu nggak itu Judas Iskariot bakal mengkhianatinya? Tahu nggak? Tahu pasti. Tapi dipakai, malah, kan? malah dinubuatkan. Tapi dipakainya kan jadi muridnya kan? Kira-kira begitulah. Loh, sekarang ketika ada orang yang bermukjizat mengusir setan, tentu imannya sudah tinggi kan dalam konsep Kristen, betul? Sampai Anda percaya kepada Andi Simon, Anda percaya kepada Rusuli Lubis,
yang dia sendiri tidak bisa bermukjizat menyembuhkan, Gini, Bang. menumbuhkan rambutnya sendiri. Tingkat Rasulullah ketinggian iman bagi botak. Kristen konsepnya Tidak bisa gini, sembuh, Bang. tidak bisa tumbuh. Tapi kalau dia gagah-gagahan, dia sembuhkan orang botak sendiri, jidatnya nggak tumbuh, rambutnya nggak bisa nobati dia. Gimana dong? Barometer. Yesus mengusir, Bentar, Yesus mengusir bang orang yang bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Yesus mengusirnya dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena yang mereka gunakan adalah Yesus Kristus yang palsu, yang telah memberikan mukjizat kepada mereka. Gini, Bang. Itu kawan. Barometer tingginya iman Kristen itu bukan dari kuasa yang diberikan kepadanya, Bang. Tapi Barometer tingginya iman Kristen itu bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan, mengakui Yesus, tidak menyangkal Yesus yang sudah mati di kayu salib sebagai penembus dosa sampai akhir hayatnya. Itu barometernya, Bang. Bukan kuasa kesembuhan. ya terserah. Bukan itu. Terserah yang pasti Yesus kepada orang yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, tentu sudah masuk dalam poin-poin tadi. Tidak menyangkal Yesus mati untuk mereka. Itu udah pasti tuh. Tidak mungkin kamu bisa sampai itu kalau dia menyangkal Yesus. Jadi semuanya masuk ke dalam keadaan itu. Orang yang bermujizat, orang yang mengusir setan, orang yang bernubuat, semuanya percaya dan tidak menyangkal Yesus Kristus mati di atas salib demi dosa-dosa mereka. Tapi kenapa diusir? Karena sebenarnya mereka itu menyembah Kristus palsu. Bukan, Yesus yang Bang. asli. Loh, kok bukan Itu pula? belum tentu bisa bertahan sampai akhir itu. Belum tentu. Kok belum tentu kawan? Bukankah kami mengusir setan? Itu sudah di alam barzah, itu dia sudah kebangkitan tuh. Bukankah kami mengusir setan, bernubuat, bermukjizat pakai namamu? Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kenapa bisa kayak begitu? Gini, Bang. Kemurnian pelayanan seorang pelayan itu harus dipertimbangkan Tuhan di akhirat. Apakah dia melayani gara-gara uang? Kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu. Bukan di situ poinnya kawan. Kalau yang bermukjizat mengusir setan, bernubuat saja sudah diusir oleh Yesus, apalagi jemaat biasa. Bukan itu poinnya. Yang kalian sembah selama ini itu bukan anak Maria. Makanya kemudian ketika nanti orang dibangkitkan semua orang nanti, orang-orang akan datang nih, orang Kristen akan datang nih. Ketika tak ada penolong, mau ke Nabi Adam, Adam menolak. Nabi Musa, aku tidak mengenalmu. Ke Abraham, siapa lu? Lu tidak bersunat, bukan pengikutku. Ke Ishak, begitu juga. Ke Daud, begitu juga. Ke Yesus yang asli juga begitu. Maka satu-satunya penolong yang menurut kalian itu yang bisa menolong kalian, kalian mencari sosok yang bernama Yesus. Yang bernama Yesus pada saat itu tinggal satu. Yesus yang satunya sudah masuk ke neraka lebih dulu. Yesus yang aslinya ini tinggal dia. Datanglah kalian ke situ. Hei Yesus, bukankah ketika di dunia kami memanggilmu Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata? Loh, mana ada? Tak ada begitu kuajarkan kepada murid-muridku. Aku hanya untuk Bani Israel saja. Siapa kalian? Kami dari Indonesia, Bang Yesus. Ini dari Makassar, ini dari Madura, ini dari Medan, ini dari Bandung. Sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu yang terjadi, kawan. Itu yang terjadi. Tidak mungkin tidak. Demikian diskusi lintas agama ini saya sajikan. Semoga apa yang didiskusikan pada kesempatan ini bermanfaat dan menambah literasi cakrawala berpikir kita untuk tetap berada di dalam cahaya petunjuk Allah yang jelas, terang, dan hakiki, yang menjadi kekuatan, keimanan, dan ketakwaan kita di dalam melaksanakan tugas kehidupan ini di alam dunia. Dan atas para apologet Islam Indonesia, mujahid yang menerangi cahaya di dalam diskusi ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
dalam keridhoannya di dalam melaksanakan tugas risalah dakwah yang diamanahkan kepada kita semua. Atas perhatian, dukungan, dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan menjadi nilai kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!